Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 3, yaitu penulisan struktur kontrol. Tujuannya adalah yang pertama mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Yang kedua, dapat membuat perintah if. Yang ketiga, menggunakan ekspresi case. Yang keempat, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan. Yang kelima, menggunakan tabel logika. Dan yang terakhir adalah control block menggunakan nested loops dan label. Selanjutnya adalah mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Macam-macam perintah if adalah yang pertama if, then, and if. Yang kedua if, then, else, and if. Dan yang terakhir adalah if, then, else if, and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL. Selanjutnya adalah perintah if. Cara penulisannya adalah seperti gambar di bawah ini. If condition, then statement, else if condition, then statement, else statement, and if. Contohnya adalah jika pegawai dengan nama Gis di set manager ID sebenarnya 102. Selanjutnya adalah perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan vargas, maka set job id sama dengan sa_rep. Yang kedua, set department number sama dengan 80. Dan berikut adalah sintaknya. If vname sama dengan vargas, then vjob.2 sama dengan sa_rep. v.no.2 sama dengan 80, and if. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Contohnya adalah jika vname sama dengan vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set department number sama dengan 60. Sintaknya adalah seperti gambar di bawah ini. If vname sama dengan vargas and salary lebih besar dari 6.500, then v.no.2 sama dengan 60, and if. Selanjutnya adalah alur eksekusi if, then, else. Terdapat suatu kondisi if. Lalu jika kondisi if tersebut bernilai benar, maka lanjut ke dalam then action. Jika if kondisinya adalah false, maka lanjut ke else action. Lalu perintah if, then, else. Contohnya adalah set variabel boolean v_5_year sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Sintaknya adalah sebagai berikut ini. Declare v hire date date.2 sama dengan 12 Desember 1990. V 5 years boolean begin if months between dalam kurung sysdate, v hire date per 12 lebih besar dari 5, then v 5 years tidak 2 sama dengan true, else v 5 years tidak 2 sama dengan false, and if. Pada contoh sebelumnya, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel vname. Jika hasilnya sama dengan king, maka set variabel vjob sama dengan @press. Tapi jika tidak, set variabel vjob sama dengan stcord. Sintaknya adalah sebagai berikut ini. If vname sama dengan king, then vjob tidak 2 sama dengan @press, else vjob tidak 2 sama dengan stcord. Lalu and if. Alur eksekusi if, then, else if. Terdapat kondisi. Yang pertama adalah kondisi if. Jika if bernilai benar, maka lanjut ke then action. Jika if bernilai salah atau false, maka lanjut ke else if condition. Jika else if condition bernilai true atau benar, maka lanjut ke then action. Lalu jika else if bernilai salah atau false, lanjut ke else action.
Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya, sedapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Contohnya adalah sebagai berikut. Sintak di samping adalah berbunyi if v dep 0 sama dengan 10, then v bonus titik 2 sama dengan 5000, else if v dep 0 sama dengan 80, then v bonus titik 2 sama dengan 7500, else v bonus titik 2 sama dengan 2000, and if. Selanjutnya adalah ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberitahukan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Contohnya adalah seperti sintak di bawah ini. Case selector when expression 1, then result 1. When expression 2, then result 2. Begitu seterusnya hingga when expression n, then result n. Else result n plus 1, lalu n. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari v-grade dan memberikan hasilnya pada variabel v appracial. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada ISQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contohnya adalah P titik 2 sama dengan 0, Q titik 2 sama dengan 0, P or Q hasilnya 0. Set server output on declare vgrade char 1 titik 2 sama dengan upper vgrade v appraisal varchar 2 panjangnya 20, bikin v appraisal titik 2 sama dengan case vgrade when A, then excellent, when B, then very good, when C, then good, else no such grade, and dbms output line dalam kurung grade titik 2 vgrade appraisal v appraisal, lalu n, dan jangan lupa memberi slash untuk mengeksekusi hasilnya. Lalu menangani nilai 0. Contohnya adalah sebagai berikut ini. X titik 2 sama dengan 5, Y titik 2 sama dengan 0. If X tidak sama dengan Y, then menghasilkan nilai 0 bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan, and if. Lalu ada contoh lagi yaitu A 2 sama dengan 0, B titik 2 sama dengan 0. If A sama dengan B, then menghasilkan nilai 0 bukan true. Perintah berikutnya tidak akan dijalankan, and if. Berikut ini adalah tabel logika. Yang pertama adalah tabel logika n. Jika true di n-kan true, maka hasilnya adalah true. Jika false di n-kan true, maka hasilnya false. Jika null di n-kan true, maka hasilnya null. Jika true di n-kan false, hasilnya false. Jika false di n-kan false, hasilnya false. Jika null di n-kan false, hasilnya false. Jika true di n-kan null, hasilnya null. Jika false di n-kan null, hasilnya false. Dan jika null di n-kan null, maka hasilnya null. Selanjutnya adalah tabel logika untuk OR. Jika true di OR-kan true, maka hasilnya adalah true. Jika true dengan false, hasilnya adalah true. Jika true dengan null, hasilnya adalah true. Jika false dengan true, hasilnya adalah jika false di OR-kan true, maka hasilnya adalah true. Jika false di OR-kan false, maka hasilnya false. Jika false di OR-kan null, maka hasilnya null. Dan jika null di OR-kan true, maka hasilnya true. Jika null di OR-kan false, maka hasilnya null. Jika null di OR-kan null, maka hasilnya null. Selanjutnya adalah tabel logika untuk not. Jika not true adalah false, jika not false adalah true, jika not null adalah hasilnya tetap null.
Selanjutnya adalah kondisi boolean. Apabila nilai dari variabel v flag untuk setiap kemungkinan dari nilai v reorder flag dan v available flag seperti yang ada pada tabel. Berikut ini adalah sintaknya. V flag dirilis sama dengan v order flag and v available flag. Yang pertama adalah jika v reorder flag nilainya true dan v available flag nilainya true, maka hasilnya adalah true. Jika v reorder flag true dan v available flag false, maka hasilnya adalah false. Jika v reorder flag null dan v available flag true, maka hasilnya adalah null. Dan yang terakhir, jika v reorder flag null dan v available flag adalah false, maka hasilnya adalah false. Selanjutnya adalah kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop atau perulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Terdapat 3 macam looping, yaitu yang pertama adalah basic loop, yaitu perulangan tanpa kondisi. Yang kedua adalah for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter, atau jika sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. Dan yang terakhir adalah while loop, jika perulangan berdasarkan suatu kondisi. Pertama adalah basic loop. Cara penulisannya adalah seperti gambar di bawah ini. Loop statement 1, exit, when, condition, and loop. Condition adalah variabel boolean atau ekspresi true, false, atau null. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditentukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang diisyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Selanjutnya adalah contoh dari basic loop. Loop tersebut akan menambahkan 3 baris record baru ke dalam tabel location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada pada tabel ditambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 101 Montreal CA, 102 Montreal CA, 103 Montreal CA. Catatan, selain digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada setiap tipe loop yang lain seperti while dan for loop. Selanjutnya adalah while loop. Cara penulisannya adalah while, condition loop, statement 1, statement 2, lalu and loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contohnya adalah seperti sintak pada gambar di bawah ini. Program di samping hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. Hanya saja caranya adalah dengan menggunakan while loop. Selanjutnya adalah for loop. Cara penulisannya adalah seperti gambar di samping ini. For counter in reverse, lower bound, upper bound, loop, statement 1, statement 2, and loop. For loop digunakan jika berapa kali perulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan diincrement setiap kali kembali ke awal perulangan. Lower bound, upper bound menentukan range dari variabel counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar nilainya dari upper bound, maka perulangan akan dijalankan sekali. Jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka perulangan juga dijalankan sekali. Contohnya, for 1 in 3 loop statement 1 and loop. Contoh for loop. Program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop dan while loop. Hanya saja caranya diganti dengan perulangan for loop. Contoh dari for loop, petunjuknya counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop.
Yang kedua, tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan atau assignment. Misalnya, counter 2 sama dengan v coba. Yang ketiga, pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik, bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Contohnya adalah seperti sintak di bawah ini. Ada gambar di bawah ini. Sintaknya berbunyi declare v lower number tidak 2 sama dengan 1, v upper number tidak 2 sama dengan 100, begin for i in v lower titik v upper loop and loop lalu n. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Lalu, gunakan for loop jika jumlah iterasi telah diketahui. Selanjutnya adalah nested loop dan label pada basic loop. Yang pertama, loop dapat di-nested untuk beberapa level. Yang kedua, gunakan label untuk membedakan block dan loop. Yang ketiga, keluar dari outer loop dapat digunakan dengan perintah exit yang merefer ke label. Terdapat suatu contoh gambar di bawah ini. Penjelasan dari contoh tersebut adalah pada contoh di samping, terdapat dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifier atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapiti dengan delimiters label. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Catatan, selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Latihan soal. Ini adalah latihan soal. Yang pertama adalah jalankan script lab 04_1.sql untuk membuat table message. Tulis blok PL_SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam table message. A. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. B. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. C. Tampilkan data pada table message untuk melihat hasilnya. Yang pertama adalah A. Yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C. Untuk gambar A, sintaknya adalah script table message result varchar 2 sama dengan 60 backslash lalu slash untuk mengeksekusi tabelnya. Setelah itu tabel telah berhasil dibentuk. Untuk B, sintaknya adalah begin for i in 1.0.10 loop if i sama dengan 6 and i sama dengan 8, then insert into message dalam kurung result values i and if and loop commit and lalu slash untuk mengeksekusi hasilnya. Lalu pada bagian C, untuk menampilkan hasilnya adalah select bintang from message. Hasilnya adalah seperti berikut ini. Pada gambar C nampak angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, dan 10. Latihan soal yang kedua. Buat blok PL_SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. A. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai atau employee ID plus the value to the PL_SQL block through E. ISQL plus substitution variable define PM0 sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima pegawai adalah 15% dari gaji. D. Jika gaji pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. E. Jika gaji pegawai 0, bonus yang diterima adalah sama dengan 0. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Sebelumnya saya telah melakukan percobaan pada command prompt, dan berikut adalah hasilnya.
Berikut ini adalah sintak untuk menjalankan soal-soal sebelumnya. Pertama adalah define PM0 sama dengan 100, lalu declare visual number 9,2, v bonus number 9,2, begin select salary into visual from employees where employee ID sama dengan PM0. If visual kurang dari 5.000, then v bonus kedua sama dengan visual kali 0,1. Else if visual between 5.000 and 10.000, then v bonus tidak 2 sama dengan visual kali 0,15. Else if visual lebih besar dari 10.000, dan v bonus tidak 2 sama dengan visual kali 0,2. If visual sama dengan 0, then v bonus sama dengan 0. And if dpms output line dalam kurung bonus to char v bonus, and dan jangan lupa diberi slash untuk mengeksekusi hasilnya. Dan berikut adalah hasilnya. Latihan soal yang ketiga. Buat tabel EMP yang merupakan replika atau copy dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script label scriptlab04_3.sql. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterik bintang. Berikut ini adalah sintaknya. Sebelumnya saya telah melakukan percobaan terlebih dahulu pada command prompt create tabel EMP as select bintang from employees, lalu slash. Setelah itu tabel telah berhasil dibuat. Lalu alter tabel EMP add dalam kurung stars varchar 2 yang panjangnya 50, lalu enter, dan tabel telah berhasil dimodifikasi. Latihan soal yang keempat adalah buat blok PL/SQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menambahkan tanda asterik pada kolom field stars untuk setiap 1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4k4.sql dengan mengklik tombol save script. A. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai dari blok PL/SQL melalui variabel substitusi PSQL plus. Define PM0 sama dengan 104. B. Inisialisasi variabel V asterik sama dengan 0. C. Tambahkan asterik ke string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Misal, jika pegawai mempunyai gaji 8.000, maka jumlah asteriknya sama dengan 8. Jika pegawai punya gaji 12.500, maka jumlah asteriknya sama dengan 13. D. Update field atau kolom stars untuk menampung jumlah asterik sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit. F. Jalankan program untuk nilai berikut, yaitu define PM0 sama dengan 174, define PM0 sama dengan 176. G. Tampilkan garis data dari tabel EMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Catatan sertakan set verify off pada program yang telah Anda buat. Dan berikut adalah hasilnya. Sebelumnya saya telah melakukan percobaan pada command prompt dan ini adalah hasilnya. Pertama adalah set verify off, define PM0 sama dengan 104, lalu declare visual number v asterisk varchar 2 dengan panjang 255, kedua sama dengan 0, begin select salary into visual from EMP where employee ID sama dengan PM0, visual tidak sama dengan round dalam kurung visual per 1000 for i in 1 theoretical loop asterik tidak sama dengan concat dalam kurung v asterik koma bintang and loop. Update EMP set star sama dengan v asterik when employee ID sama dengan PM0 commit and
lalu sertakan slash untuk mengeksekusi hasilnya. Setelah itu, select stars from employee where employee ID sama dengan 104, dan gambar yang di sebelah kanan adalah hasilnya, dapat 6 stars. Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Terima kasih.